Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yoel pasal 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua. Pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegerangan melayu di antara anak-anak manusia. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam. Merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku. Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakah puasa yang kudus? Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datanglah sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin tandas. Rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Juga kawanan kambing domba terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepadamu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Yoel 1 ayat 1-20. Nabi Yoel menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada umat Yehuda. Ia menggambarkan suatu bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan belalang yang datang secara berurutan. Belalang pengeriap, pindahan, pelompat, pelahap yang menghancurkan seluruh hasil tanah. Yoel menggambarkan kehancuran ini sebagai suatu tanda peringatan dari Tuhan dan mengarahkannya pada hari Tuhan yang akan datang.
sebuah hari penghakiman yang lebih dahsyat jika umat tidak bertobat. Ini bukan bencana biasa, melainkan peristiwa yang harus diceritakan di lintas generasi. 4 jenis belalang menggambarkan kehancuran total, tidak ada yang sisa. Semua golongan masyarakat terkena dampaknya. Para petani, imam, dan masyarakat umum, bahkan sukacita pun hilang. Panggilan kepada para imam dan seluruh rakyat untuk berpuasa, berkabung, dan berseru kepada Tuhan. Nubuatan tentang hari Tuhan, hari penghakiman ilahi yang tidak bisa dihindari. Bahkan binatang-binatang pun merintih karena penderitaan. Renungan krisis yang mengarahkan pada pertobatan. Pernahkah kita mengalami masa di mana seolah-olah semua yang kita andalkan hancur? Keuangan goyah, kesehatan terganggu, relasi retak, pelayanan terasa kosong, dan doa seperti tidak tembus langit. Yoel 1 menggambarkan momen seperti itu, masa kehancuran besar yang meluluhlantahkan seluruh lapisan masyarakat. Namun pesan utama dari pasal ini bukanlah tentang kehancuran, melainkan tentang ajakan untuk kembali kepada Tuhan. Adakanlah puasa yang kudus dan berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan tidak mendatangkan penderitaan untuk menyakiti kita, tetapi untuk membangun kita dari kelalaian rohani. Segala sesuatu runtuh saat anggur hilang dan ladang menjadi kering. Tuhan memanggil kita untuk mengenakan kain kabung, yakni sikap hati yang rendah dan bertobat. Dia ingin kita melihat bahwa sumber sukacita sejati bukan dari hasil panen atau keberhasilan, tetapi pada hubungan kita dengan Dia. Bahkan binatang pun merintih karena tanah telah kering. Ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan pun merasakan akibat dari dosa dan menantikan pemulihan dalam penderitaan. Yoel berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku berseru." Itulah respon yang Tuhan rindukan dari kita, bukan mengeluh, bukan menyalahkan, tapi berseru kepadanya. Aplikasinya bagi kehidupan kita hari ini. Jika kamu merasa mengalami kehancuran atau kekeringan dalam hidup, jangan mengabaikan itu. Bisa jadi itu suatu suara Tuhan yang memanggilmu untuk kembali melekat kepadanya. Jangan takut untuk meratap dan menangis di hadapan Tuhan. Dia mendengar suara hati yang hancur. Kekeringan rohani tidak akan pulih dengan aktivitas semata, tetapi dengan pertobatan dan kedekatan kepada Tuhan. Hari Tuhan semakin dekat. Setiap krisis di dunia adalah panggilan untuk berjaga-jaga dan hidup dalam kekudusan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika kamu merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, kami boleh like dan share ke banyak orang sehingga mereka juga merasa terberkati dan kita sama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.